baru 1 kali, padahal udah dari 83 di Yogyakarta. Sama Pak. Tak kira nggak boleh masuk ya sini, ternyata bisa masuk. Oke, dingin dan ayam. Dan Jogja ayam. memang istimewa. Nah, cek poin kedua ya. Makam Mataram. Wah, ini tim-tim panitianya ini pada masih ngantuk. Wah, kita coba ke makam. Jadi di daerah Kota Gede ini banyak banget situs-situs bersejarah ya Mas. Wah, ini kita ada di pagar makam ini Mas Bro. Di sebelah timurnya, jalan sebelah timur, jadi pagar sebelah timur ini Mas. Kita belok kiri, ternyata nggak ada sepi. Kita di mana Mas? Makam. Oh, Masjid Kota Gede. Coba kita masuk ya Mas. Saya belum pernah masuk Mas sebenarnya. Sepedanya dibawa masuk berarti ya? Oke Mas. Bawa masuk awon. Oh, bidangnya gue ya. Coba kita masuk ke dalam ini Mas. Masjid Gede Mataram. Menarik. Masjid Gede Mataram Kota Gede Jakarta. Coba kita explore Mas Bro, tempat ini. Kita hari ini ada di mana, Mas? Di Masjid Mataram Kota Gede, Wah, Mas Bro. Tempatnya menarik ya. Sip, mantap pokoknya. Mantap. Nih, Mantap. Wah, ini ikonnya nih. ikonnya goes kita. Iya. Mustafa Masjid. Wow, beda sejarah, Bro. Kuda sejarah. Sudah sejarah. Dengan Mas Sinten ini Mas. Gede. Mas Ite. RW 1. RW 1 ya. Ini RW 1 untuk paling nggak ada acara. Ini kostumnya ini buatnya habis berapa Mas? Lebih 500-an. Wah, 500.000. Punya berapa macam? Baru 2, yang satu baru diservis. Wah, di servis. Mungkin Bikin sendiri atau dibuatin? bikin sendiri. Bikin sendiri. Oke Mas, terima kasih. Di sini ada Ayo Mas, pintu kolamnya ini. Ini berarti tempat kita akan kemana Mas Dani? Explore ya? Iya. Explore. Bro, baju biru. Udah pernah kesini berapa kali Pak? Baru 1 kali. Wah, Ya, sama. biasanya cuma lewat muter-muter Oh, doang, nggak bener. masuk baru sekali. Besok ada lewat sini sekali-kali masuk lagi ya. Iya, Tempatnya recommended ya ini buat
buat menyepi atau berkontemplasi. Wah, ini bagus lah, karena suasananya adem. Suasananya nyaman. Aku juga baru 1 kali, padahal udah dari 83 di Yogyakarta. Sama Pak. Tak kira ndak boleh masuk ya, ternyata bisa masuk. Oke, dingin dan ayem. Dan Juga ayam. memang istimewa. Referensi buat goes ke Kota Gede, daerah sini bagus ya Pak. Bagus sekali. Mungkin bisa untuk jalan-jalan, untuk santai. Untuk santai, refreshing ya Pak. Oke, siap. Ya, ini guide-nya ini mungkin bisa diulasin. Ya, jadi sedikit berbagi cerita dengan mbah-mbah kita yang sudah lebih dulu. Jadi memang di sini itu merupakan salah satu tempat dari 4 susunan dari Kerajaan Mataram. Di mana Kerajaan Mataram itu terdiri dari 4 unsur atau sering disebut namanya Catur Gatra Tunggal. 4 unsur yang menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah masjid sebagai pusat religi. Kemudian yang kedua itu di depannya itu alun-alun, sekarang jadi kampung alun-alun, itu sebagai pusat sosial kemasyarakatan. Kemudian sebelah selatan alun-alun itu keraton sendiri, sekarang menjadi kampung dalem, artinya sebagai dalem raja yang bertahta. Nah, kemudian di sebelah selatan kampung alun-alun itu ada pasar Kota Gede sebagai pusat ekonomi. Jadi unsurnya ada ekonomi, ada religi, ada sosial, ada kekuasaan. Itu menjadi 4 kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan 2 unsur yang masih ada sampai sekarang dan berusia hampir 600 tahun, itu pertama adalah masjid yang masih berfungsi dari sejak didirikan sampai sekarang, dan pasar itu sudah hampir fungsinya 600 tahun. Jadi sebelum Malioboro itu masih hutan alas, di sini merupakan sebuah pusat pemerintahan, juga pusat ekonomi. Makanya di Kota Gede itu banyak sekali ditemukan rumah-rumah yang gedong-gedong besar-besar seperti tadi kita lewat itu di daerah Jagalan itu menunjukkan pada saat itu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Jadi Kota Gede itu pernah menjadi sebuah pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Dimana sebelumnya ketika Kerajaan Mataram itu pindah ke Kerto, terus ke Pleret, pusat ekonomi nggak itu pindah, tetap di Kota Gede bertumbuh sehingga pernah menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Oh, zaman dulu ya. Kerajinan berlian, kemudian ada tekstil, itu pernah di Kota Gede. Makanya di Kota Gede banyak sekali ditemukan rumah-rumah gedong yang berada di tengah-tengah kampung ya tadi. Kenapa kok berada di tengah-tengah kampungan seperti itu? Nah, makanya itu merupakan sebuah jejak-jejak kejayaan Kota Gede pada masa itu. Dan pada saat kejayaan Kota Gede juga menunjukkan tokoh-tokoh nasional. Ada yang pertama kita tadi lewat namanya Rumah Pocong tadi, Rumah Pocong. Itu merupakan rumah pertama Menteri Agama RI, Pak Rosidi ya. Pak Rosidi itu menteri pertama dari Kota Gede juga. Ada Kahal Muzakir di Kota Gede juga merupakan tokoh perjuangan. Itu merupakan sebuah sejarah. Memang kalau di sini ini, kalau yang rumah hijau tadi Mas, yang panjang itu? Rumah hijau itu punya Rudi Persik. Itu rumah Pengelong Merat zaman dulu. Jadi dulu masih sekarang masih ditempati yang punya atau sudah dijadikan itu hanya sebagai tempat menaruh koleksi-koleksi barang-barang mahal. Itu yang punya Mintos, DNA itu loh. Yang punya itu. Jadi memang pengusaha cukup besar di situ hanya sebagai tempat untuk dia menaruh barang-barang antik. Karena dia juga sebagai kolektor sama konsultan bidang purbakala. Dan dia juga diminta juga di Thailand juga sama di bintang purbakala. Makanya di belakang itu ada seperti stupa itu dari Thailand, dikasih dari Thailand. Kalau ini Mas 1856 sama 1926 itu menunjukkan Itu apa ya? tahunnya tahun Ehe sama tahun Masehi. Oh, Jawa. Tahun Jawa, tahun Ehe itu yang buat itu yang buat tahunnya kan Sultan Agung. Nah, tahun Ehe sama tahun Masehi. Tapi kalau ini tahun ini 1926 itu dipugar. Pernah kebakar habis di Serambi, hanya dipugar di tahun 1926.
kalau membuatnya ini itu di tahun 1570-an. Jadi ketika dulu awalnya itu dulu bentuknya musola. Nah, musola ini ketika Pandeman Senopati itu diangkat jadi raja di Mataram, akhirnya apa jenenge? Cagak-cagaknya itu dipindah untuk sebagai makam. Kemudian dibangun diubah menjadi masjid. Di masjid ini tahunnya sama ketika Pandeman Senopati diangkat menjadi Raja Mataram pertama. Nah, kemudian kalau dilihat dari kenapa kok pada saat itu agamanya yang berkembang apa Islam, kenapa kok kalau dilihat sekelilingnya menggunakan tembok-tembok Hindu gitu ya? Jadi memang dulu ceritanya katanya ketika membangun masjid itu dari raja dari Bali itu pengen membantu untuk bantu pembangunan masjid. Tapi karena masjid merupakan sebuah bentuk suci agama Islam sehingga dialihkan untuk bantu bangun temboknya, sehingga temboknya masih menggunakan kultur Hindu ya, kultur Hindu. Karena kenapa kok kultur dilihat? Kultur Hindu itu pertama ketika mau masuk ke tempat suci itu pasti ada namanya gapura padudosa. Saya butuh melet yang bisa menerkam gitu loh. Gitu. Sehingga harapannya apa? Ketika masuk ke tempat suci tidak ada niat-niat jelek, cuma niat bersih, suci seperti harapannya. Makanya setiap mau masuk ke tempat suci makam juga ada gapura untuk melet seperti itu. Cuman kalau ada ornamen-ornamen yang kecil-kecil, ada bunga dan sebagainya, memang pada itu merupakan apa ya? Ornamen-ornamen yang disukai pada waktu itu. Ada bunga, berbagai bunga, bentuk tanaman yang apa? Itu loh, ornamen yang kecil-kecil gitu. Tapi ketika udah hancur, itu sekarang nggak boleh diukit lagi sebenarnya. Jadi harus polosan, nempelkannya harus polosan. Itu menurut peraturan dari untuk membedakan antara mana yang baru dengan mana yang lama. Kalau masjid keraton dengan masjid ini, masjid keraton itu malah anaknya Kota Gede. Jadi Kota Gede itu Mataram Islam. Mataram Islam kemudian nanti pindah ke Kerto, pindah ke Pleret, terus baru ke daerah Surakarta. Surakarta itu Pakubuwono pertama, Pakubuwono kedua. Pakubuwono kedua ini yang akhirnya dikompori sama Belanda, pecah. Anak pertama sama anak kedua. Anak pertama itu tetap lanjut di Solo, yang satunya Pakubuwono, Pakubuwono, yang satunya menjadi HB Hamengkubuwono pertama. Itu tahun 1700-an. Baru saya selisih hampir 200 tahun baru ada keraton Yogyakarta. terima kasih. Terima kasih. Sharing. Sangat lengkap sekali ini Mas penjelasannya Mas. Oh, ada lagi kalau mau dengar. Kita coba lanjut lagi. Ini kita kemana ini Mas? Oke, jadi kita nanti masuk pertama nanti ada makam Raja-Raja Mataram pertama dari Pandeman Senopati sampai Amaspa dan sebagainya. Nanti yang kedua nanti ada sendang selirang kakong dan sendang selirang putri. Oke, jadi kita masuk sekarang. Ya ini ada tanggal wafat Pandeman Senopati ya. Tahun wafatnya tahun 1601. Ada 2 tahun. Yang pertama tahun Masehi, yang kedua tahun 1532 itu tahun Ehe tadi, Mbak. Yang dari penanggalan Islam. Dan yang kedua yang kalau kita lihat, kenapa kok ini tadi kosong-kosong ya? Jangan ada ukuran ya. Makanya ini untuk membedakan. Ini berarti sudah baru. Yang dulu rusak, bangun baru, ini tidak boleh diukir lagi. Seperti tidak boleh. Diukir lagi. Harus buka kosong. Seperti ini kosong berarti baru. Ya. Ya, Kalau lanjut lagi. Kalau kurang lengkap silakan cari di pasar. Pak Kris lama enggak? Gue kayaknya Pak Kris. Jadi Halo Mas. terus, monggo. Yuk.
Kita sekarang ada di mana ini? Oke, kita sekarang kalau di depan itu di pintu masuk makam Raja-Raja Mataram, mulai dari Pademangan Senopati sampai sebelum Sultan Agung. Kalau Sultan Agung sudah di Imogiri, tetapi di dalam itu ada Hamengkubuwono yang ketiga, salah, karena pada waktu itu mau memakamkan di Imogiri sama pihak Belanda nggak boleh. Tapi di sisi lain pihak keraton sudah menutup Kota Gede sebagai makam raja. Nah, agar tidak menyalahi paugeran, akhirnya jebol lewat tembok sebelah utara. Nah, tembok sebelah utara makam itu sebenarnya masih ada sisa jalan segini. Itu yang dulu merupakan tempat masuk pemakaman Hamengkubuwono. Makanya masih ada sisa. Ini ada satu tembok, ada legokan agak menjorok ke dalam, itu merupakan sebuah pertanda dulu kita pernah memasukkan Hamengkubuwono di situ. Ini tapi kalau mau masuk harus menggunakan pakaian Jawa adat ya. Nanti di sini juga ada dua penjaga. Apa sini penjaga ya saya? Yang satu ini untuk milik Keraton Surakarta, yang ini untuk Keraton Yogyakarta. Jadi ada dua penjaga sama berbeda. Nanti kalau yang dilihat dari modelannya gitu, nanti dilihat oh ini Surakarta, oh ini Jakarta. Blangkon nih. Ya nanti kalau mau masuk bisa lapor di sini dulu, nanti pakai pakaian, bayar berapa saya nggak begitu hafal, nanti bisa masuk. Harinya apa itu nih bisa masuk? Ada jadwalnya kita Ibu. Jam 10 sampai jam 1. Harinya Minggu, Senin, Kita lanjut lagi perjalanan sepeda gembaranya ini Mas. Penjelasannya lengkap banget tadi Mas. Sebenarnya kalau dirunut dari mulai awal masuk udah banyak cerita. Ceritanya sangat seru banget ya Mas. Kapan-kapan mah kalau mau muter. Wah siap. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi muter-muter di area gede Mas. Mantap. Pokoknya mantap banget ini. Kira rombongannya mau luar kene ora, Pak? Ora.